Baiklah, kita mulai proses pembelajaran kita hari ini mengenai pola dan barisan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah belajar pola dan barisan, nanti kita mampu membuat persamaan dari suatu barisan bilangan. Kemudian kita bisa juga menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objeknya. Nah, sebenarnya kita sudah pernah ketemu pola dan barisan, cuman kita tidak tahu bahwa pola yang itu adalah juga termasuk dalam pelajaran kita. Contohnya, penyusunan ubin baik itu di jalan raya, tempat bermain di sekolah, atau pemasangan batu marmer yang ada di rumah kita maupun di masjid itu sebenarnya membentuk sebuah pola. Dan pola itu dia akan berbentuk rapi ya, seperti barisan. Nah, dari pola ini terbentuklah sebuah barisan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Apa itu pola? Pola dalam matematika berkaitan dengan objek atau geometri atau bilangan. Jadi pola ini berkaitan dengan objek atau bilangan ya. Pola yang tadi itu yang berurutan dapat didaftarkan disebut dengan barisan. Jadi ketika pola ini bisa diurutkan, didaftarkan atau disusun, maka dia akan membentuk seperti barisan, seperti itu. Kemudian, pola yang berkaitan dengan bentuk geometri dapat disebabkan oleh beberapa faktor perubahan. Ya, seperti digeser, diputar, dicerminkan, diperbesar atau diperkecil. Itu adalah penyebab dari sebuah pola. Selain itu, pola juga dapat dikombinasikan dengan bilangan. Nah, ini dia. Pola terjadi karena faktor dari penggeseran. Ya, ini digeser ke sebelah ya. Pertama dia di sini ada 4 persegi ya. 4 satuan 1 2 3 4 digeser ke samping, digeser lagi. Ini adalah pola dari pergeseran. Dan yang ini contoh dari pola yang dicerminkan, dan anggap saja di sini diletakkan sebuah cermin. Nah, jadi pencerminan ini hasil pencerminan dari sini, dan yang ini di samping sini pencerminan dari sini. Nah, itu dah contoh dari faktor perubahan yang dapat dijelaskan di sini. Nanti itu bisa saja diperbesar, diperkecil, dicerminkan, diputar dan sebagainya. Dan selanjutnya, pola itu juga dapat dikombinasikan dengan bilangan. Mana dia? Seperti ini. Nah, diketahui 3 bentuk berikut. Buatlah 2 bentuk berikutnya dengan ketentuan setiap bentuk berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2 persegi satuan. Artinya kita nambahkan. Pertama kita dikasih 1 buah kotak seperti ini, kotak persegi. 1. Dan disuruh menambah 2 ya persegi. Ini ditambah 2. Nah, ya, ini dia. Dan ini tambah juga. Yang ini awalnya yang ini ya, yang hasil sebelumnya ditambah 2 dia di atas ini sama yang di sebelah sini. Nah, kalau kita dimintanya buat 2 berikutnya, kalau kita buat 2 berikutnya ya udah kita buat lagi. Yang ini kita tulis dulu awal yang hasil pertama tadi. Oke. Nah, ya ini hampir sama dengan ini. Kita disuruh ditambah 2 buah persegi satuan. Nah, tambah di sini 1 lagi. Oke, tambah. Nah, seperti itu. Kalau disuruh tambah lagi dan lanjut dan seterusnya. Dan ini ada 1 balok atau 1 persegi maksudnya. Kemudian di sini ada 3. Kemudian di sini ada 5. Kemudian di sini ada 7. Ini adalah pola bilangan berbentuk seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kombinasi dengan bilangan. Nah, tadi ya. Kemudian yang ini contoh berikutnya, beberapa batang korek api disusun dengan mengikuti pola berikut. Nah, ini dia polanya. Pola pertama ini ada 3 buah korek api. Ya, 3 buah korek api. Jadi bentuk seperti ini 1, 2, 3. Dan yang ini pola kedua dibuatnya seperti ini. Ini pola pertama tadi. Kemudian untuk yang sebelah kiri kanannya ini masing-masing ditambah 1 korek api. Ya, ini pertama 1, ini 1 ya. Ini sama dengan ini. Kemudian tambah 1 lagi di sini. Nah, kemudian untuk yang bagian di atas ini dia suruh tambah 2 korek api, maka jadi gini. Nah, ini penambahannya korek api. Jadi jumlahnya berapa ini? Kalau kita hitung korek apinya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 korek api. Dan kalau di samping sini, yang ini hasil berikutnya.
ya maksudnya gini ya, ini hasil berikutnya dan yang ini tadi hasil samping sini dipindahkan. Tadi kita punya 2 korek api sebelah sini juga ditambah 1 ke atasnya lagi ke atas. Ya kalau di bagian atas nih ditambah 2, ini yang sederet dengan dia, ini dia ya korek apinya, kemudian ditambah 2 kiri kanan seperti ini. Jadi berapa jumlah korek api semuanya? Kalau yang di dalam tadi adalah 10, kita tambahkan dengan ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ternyata ada 21 korek api. Seperti itu. Ya, paham ya? Nanti kalau kita diminta gambarkan 2 bentuk susunan korek api berikutnya. Nah, kita gambarkan lagi, kita tambah lagi. Yang ini udah tinggal tambahkan berapa lagi ke atasnya. Kalau ini tambah 1, 2, 3. Nanti di sini yang ke atasnya menjadi 4. 1, 2, 3, 4 nanti. Ya, menjadi 4 buah di sini. Yang ke atas ini menjadi 4 buah. Jadi kiri kanan itu masing-masing ditambah 1 korek api. Pertama ada 1, kemudian menjadi 2. Kemudian berikutnya lagi 2 menjadi 3, kiri kanan 3, seperti itu. Kalau berikutnya lagi menjadi 4, sebelah juga 4. Ya, kalau di atasnya ditambah 2. Kalau ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 2 menjadi 7 yang di atasnya, seperti itu. Nah, misalkan soalnya soal kita disuruh menebak berapakah angka berikutnya di sini. Yang di sini pola keempat dan pola kelima kita tidak tahu berapa. Kita hanya tahu selisihnya dari 3 menuju 4 itu selisihnya ada 3. Dari 3 menuju 4 selisihnya 3, kemudian 4 menuju ke 9 itu selisihnya 5, kemudian 9 menuju ke berapa sini nih sehingga selisihnya 4, berarti sini 16. Nah, berarti 9 menuju 16 itu selisihnya adalah 7. Berarti untuk yang di sini gimana selisihnya? Berapa angka di sini kita belum tahu. Jadi kita cari selisih kedua. Ini E ya, mohon maaf ya. E. Kita cari selisih kedua. Selisih kedua ini 3 menuju 5, ternyata jaraknya 2, selisihnya 2. 5 menuju 7, jadi selisihnya juga 2. Berarti kalau ke bawah ini, ya ini selisihnya selalu tetap ya, 2, 2, 2, 2 tetap. Berarti sini 7 ditambah dengan 2, berarti selisih sini berapa jadinya? 9. Nah, kalau kita lanjutkan ke bawahnya lagi, ini selisihnya 2, berarti ini bisa 11. Nah, berarti bisa kita tebak angka di sini berapa? 16 ditambah dengan 9 berapa? 25 ya, 25. Kemudian 25 kalau kita lanjutkan di bawah ini ada banyak ya biasanya ya. Nah, ada banyak. Itu menjadi berapa sini kalau kita urutkan? Ditambah 11 menjadi berapa? Menjadi 36. Nah, kalau bentuk seperti ini bisa juga disusun seperti ini. Anggap ini sudah ya. Nah, kita batasi biar kita bikin contoh. Ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-6, baris ke-7. Nah, dan ini berapa kita bisa lanjutkan. Nah, pedoman ini ke sini kita udah tahu tadi ya. Di sini 3, di sini 5, di sini 7 jaraknya selisihnya ya. Di sini ada selisihnya ada 9 dan di sini selisihnya ada 11. Bisa dilanjutkan lagi di sini berapa kira-kira angkanya? Berarti sini berapa? Ayo semuanya bisa kan? Ini berarti selisihnya harus 13. Karena jarak ini ke sini 2 ya, 2 berarti ini ke sini juga harus 2. Berarti 36 ditambah dengan 13 berapa hasilnya? 49. Nah, seperti itu cara mencarinya. Nah, cukup sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu pada pekan berikutnya. Dan ditutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.